Kalau kita ngomongin gereja versus science, kayaknya udah pasti ribut ya. Selalu aja kesannya berseberangan topik yang nggak akan pernah ada ujungnya. Tapi gimana kalau saya kasih tahu, salah satu teori sains paling fundamental di abad ini justru datangnya dari seorang pastor. Nah loh, yuk kita bongkar ceritanya. Oke, pertanyaan iseng nih buat Anda. Siapa sih penemu teori Big Bang? Mungkin yang langsung kepikiran nama-nama besar kayak Einstein atau Hubble, ya kan? Tapi jawaban yang sebenarnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya adalah seorang pastor Katolik. Serius, Anda nggak salah dengar. Dan inilah plot twist yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Baik, kita mulai dari sini ya. Kita akan kenalan sama sang bapak teori Big Bang. Dan kita bakal lihat gimana ceritanya seorang imam bisa mengoreksi ilmuwan paling jenius pada masanya, yaitu Albert Einstein. Coba bayangin deh situasinya. Tahun 1927, ada seorang pastor sekaligus fisikawan dari Belgia, namanya Georges Lemaitre. Dia datang dengan ide yang radikal banget. Terus apa kata Einstein? Fisika Anda jelek sekali. Wih, langsung to the point banget ya nolaknya. Pedes! Jadi, ini nih perang gagasannya. Di satu sudut, ada pandangan yang dipegang Einstein waktu itu. Alam semesta itu statis. Ya gitu-gitu aja, nggak berubah. Tapi di sudut lain, Lemaitre bilang, enggak, alam semesta itu terus mengembang dari satu titik super padat yang dia sebut atom purba. Dan tahu nggak, pada akhirnya, bukti-bukti astronomi mendukung teori Lemaitre. Sampai-sampai Einstein pun mengakui kesalahannya. Tapi ini bukan cuma soal satu orang jenius ya. Ini tuh bagian dari sebuah tradisi yang jauh lebih besar. Yuk kita lihat mata Vatikan di langit berbintang. Ternyata mereka punya observatorium yang usianya jauh lebih tua dari yang mungkin Anda bayangkan. Coba lihat angka ini, 1582. Ini tahun yang penting banget. Kenapa? Karena di tahun inilah riset astronomi yang dipimpin gereja melahirkan sesuatu yang kita semua pakai setiap hari. Kalender Gregorian. Dulu tujuannya praktis banget loh, yaitu buat menghitung tanggal Paskah secara akurat. Nah, lini masa ini nunjukin komitmen mereka yang nggak main-main. Mulai dari tahun 1582 dengan reformasi kalender. Terus di tahun 1891, Observatorium Vatikan resmi didirikan lagi. Tujuannya buat nunjukin ke dunia kalau gereja itu pro-science. Dan komitmen ini jalan terus sampai zaman modern. Contohnya, tahun 1981, Vatikan kerjasama bikin teleskop super canggih di Arizona untuk penelitian luar angkasa. Oke, dari alam semesta yang super luas, sekarang kita zoom in ke sesuatu yang paling dasar dari kehidupan. Kita akan bahas hukum pewarisan sifat dari seorang biarawan, dan bagaimana rahasia kehidupan justru ditemukan di tempat yang sama sekali nggak kita duga, sebuah taman biara. Jadi begini ceritanya, bapak genetika modern, Gregor Mendel, itu seorang biarawan loh. Kerennya, penelitiannya yang mengubah dunia ini bukan dilakukan di lab super canggih, tapi di taman biaranya yang tenang. Dan coba tebak alat risetnya, cuma kacang polong. Dari situ, dia berhasil menemukan hukum dasar pewarisan sifat. Inilah yang jadi fondasi pemahaman kita tentang DNA sampai sekarang. Luar biasa kan? Oke, kita sudah lihat beberapa contoh nyata. Sekarang, yuk kita coba pahami filosofi yang ada di baliknya. Konsep ini disebut sains dan iman dua sayap. Nah, ini ide kuncinya. Metafora dua sayap ini adalah cara pandang gereja Katolik. Jadi iman dan sains itu bukan musuh yang harus diadu. Justru sebaliknya, keduanya itu adalah jalur yang saling melengkapi. Ibaratnya kayak dua sayap seekor burung yang harus bekerja barengan supaya bisa terbang menuju satu kebenaran yang sama. Jadi, gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, iman itu lebih ke menjawab pertanyaan mengapa. Kenapa kita ada di sini? Apa tujuannya? Ini soal makna. Nah, kalau sains, itu menjawab bagaimana? Bagaimana alam semesta bekerja, gimana prosesnya. Jadi pertanyaannya beda, tapi tujuannya sama-sama mulia. Untuk lebih ngerti soal alam ciptaan ini, dan posisi kita ada di mana. Dari sini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang mendasar. Dalam cara pandang ini, gereja nggak perlu takut sama kebenaran ilmiah. Kenapa? Karena Tuhan dipandang sebagai sumber dari semua kebenaran, baik kebenaran yang diungkapkan lewat kitab suci, maupun kebenaran yang ditemukan lewat teleskop dan mikroskop. Jadi, setelah kita lihat ada seorang pastor yang merumuskan teori Big Bang, Observatorium Vatikan yang usianya ratusan tahun, dan seorang biarawan yang jadi bapak genetika, gimana? Masih kepikiran kalau agama itu anti-sains?